Polda Metro Jaya dan di Tipikor Barreskrim Polri akan kembali menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan untuk yang ketiga kalinya. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilianti di Barreskrim Polri. Nanda, selamat pagi. Jadi nanti seperti apa fokus pemeriksaan, kemudian kapan akan dijadwalkan pemeriksaannya, lalu apakah Firly Bahuri ini terkonfirmasi hadir dalam pemeriksaannya nanti? Selamat pagi, Okta dan juga saudara. Sampai dengan saat ini, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak Firly Bahuri melalui kuasa hukumnya, kami masih terus menggali apakah hari ini Firly Bahuri terkonfirmasi akan hadir di pemeriksaan di Barreskrim Polri hari ini. Namun informasi sementara yang sudah kami kantongi sampai dengan saat ini, informasi dari Direskrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Sapri Simanjuntak, menjelaskan bahwa agenda pemeriksaan terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri hari ini diagendakan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di lantai 6 ruang riksa di Tipikor Barreskrim Polri. Sebagai informasi di sini, Okta dan juga saudara, bahwa pemeriksaan hari ini terhadap Firly Bahuri ini merupakan pemeriksaan kali kelima, artinya memang sudah beberapa kali diperiksa, 2 diantaranya pada saat Firly Bahuri masih statusnya sebagai saksi, 3 diantaranya termasuk dengan hari ini merupakan pemeriksaan dengan kapasitas Firly Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, untuk pemeriksaan Firly Bahuri hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan sebenarnya, Okta dan juga saudara, namun yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan tujuan dipanggilnya kembali Firly Bahuri hari ini, karena kalau kita bisa mengingat sebenarnya pihak tim penyidik gabungan baik itu Barreskrim Polri dan juga Polda Metro Jaya memanggil kembali Firly Bahuri hari ini setelah atau sehari setelah di mana putusan gugatan pra peradilan Firly Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin tidak diterima. Kalau kita bisa mengingat terkait dengan putusan pra peradilan kemarin bahwa ada beberapa alasan sebenarnya terkait dengan tidak diterimanya gugatan dari Firly Bahuri terkait dengan pra peradilan tersebut, di mana ia tidak diterima sebagai atau ditetapkan sebagai tersangka. Alasan utamanya di sini karena pada dalil pemohon, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini menilai dalil pemohon ini tidak relevan sebenarnya terkait dengan pemeriksaan dalam persidangan pra peradilan. Kemudian ditegaskan Hakim bahwa menilai Firly Bahuri terkait dengan penetapan tersangkanya ini merupakan hal yang sah, kemudian menilai tim penyidik sudah bisa membuktikan keabsahan penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri melalui bukti-bukti formil. Artinya ada 2 pandangan di sini, Okta dan juga saudara, terkait dengan putusan tersebut. Yang pertama, tentu ini menjadi hal yang bagus karena tim penyidik gabungan ini dinilai sudah bekerja sesuai dan juga sudah benar secara hukum. Namun untuk pandangan lain sebenarnya di sini, Okta, adalah terkait menjadi alarm sebenarnya ini untuk tim penyidik gabungan, karena dari putusan tersebut ini dinilai tidak ada celah terkait dengan penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka, artinya sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak dilakukan penahanan sesegera mungkin terhadap Firly Bahuri. Nah, apakah tujuan pemanggilan Firly Bahuri hari ini terkait dengan hal tersebut, yakni penetapan atau Firly Bahuri akan sesegera mungkin ditahan? Ini akan kita nantikan bersama, Okta juga saudara, terkait dengan belum ditahannya Firly Bahuri ini sebenarnya juga sudah menarik perhatian beberapa pihak. Beberapa diantaranya adalah dari mantan penyidik KPK, baik itu Novel Baswedan dan juga Yofi Purnomo, kemudian Yudi Purnomo, kemudian menilai sebenarnya terkait dengan hal tersebut tim penyidik sebenarnya sudah secara memiliki syarat objektif untuk melakukan penahanan sesegera mungkin. Kalau kita bisa mengingat kembali pada saat itu ketika Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini mengungkapkan hal atau alasan kenapa Firly Bahuri belum ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat itu Kapolri menyebutkan ini merupakan masuk ke ranah tim penyidik, alasan subjektif pada saat itu ditegaskannya. Kalau kita bisa merujuk kembali berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 21 ayat 1 di sini, Okta dan juga saudara, bahwa alasan subjektif yang dimaksudkan oleh Kapolri di sini adalah tidak sesegera mungkin dilakukan penahanan oleh tersangka, memperhatikan 3 hal di sini tim penyidik. Yang pertama, dikhawatirkan akan melarikan diri, kemudian akan menghilangkan barang bukti, dan juga yang terakhir akan mengulangi perbuatannya kembali. Nah, di sini artinya tim penyidik tidak sesegera mungkin melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Tim penyidik tidak khawatir, sebenarnya tidak yakin atau mereka percaya bahwa Firly Bahuri tidak akan melakukan ketiga hal tersebut, maka tidak dilakukan penahanan. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu kita akan lihat sebenarnya apakah hari ini ada alasan lagi terkait dengan Firly Bahuri ini tidak ditahan sesegera mungkin atau tidak. Karena kalau dari urusan berkas perkara di sini, Okta dan juga saudara, kita tahu kemarin pada tanggal 15 Desember 2023 berkas
perkara dari Firly Bahuri terkait dengan dugaan pemerasan ini juga sudah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta untuk tahap pertama. Artinya sudah ada sebanyak 6 jaksa penuntut umum yang juga sudah dikerahkan untuk menggali dan juga meneliti berkas perkara ini terkait dengan kelengkapan dan segala macamnya. Kemudian kita akan lihat sebenarnya apakah ini akan dilanjutkan apa tidak untuk karena peradilan atau persidangan. Sampai dengan saat ini artinya kalau kita melihat dari kasus lain juga di sini selain dengan pidana, Firly Bahuri juga terseret terkait dengan dugaan pelanggaran etik di Dewan Pengawas KPK. Kemarin kita tahu bahwa ia tidak hadir, jadi artinya untuk segi kooperatif yang sebelumnya disampaikan oleh Firly Bahuri ini sudah tidak terlihat lagi. Nah, apakah ini juga menjadi pertimbangan tim penyidik kembali memanggil Firly Bahuri kemudian juga dilakukan penahanan hari ini? Terkait dengan lengkapnya nanti kita akan mengabarkan kembali kepada Anda, Okta dan juga saudara, mengingat dan juga menunggu pemeriksaan yang akan dilakukan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara kembali ke studio, Okta. Nanda, jika nantinya mangkir, apakah akan dilakukan upaya panggil paksa, kemudian jika langsung dipenuhi maka langsung ditahan atau seperti apa, Nanda? Sampai dengan saat ini informasi terkait dengan penahanan masih belum diutarakan oleh tim pihak kepolisian di sini, yakni dari tim penyidik. Kemarin juga ditegaskan oleh Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Yang ditegaskan oleh Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak bahwa hari ini adalah fokus untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, terkait dengan pemeriksaan lanjutan ini sebenarnya seperti apa? Karena kalau dari kemarin-kemarin kita mengingat sebenarnya sudah banyak sekali Firly Bahuri ini dipanggil dan juga dimintai keterangannya. Artinya di mana berkas perkara juga sudah diterahkan untuk tahap pertama ke pihak Kejati. Artinya sebenarnya untuk berkas perkara ini sudah bisa dikatakan rampung. Namun untuk secara macamnya ini kita masih menunggu sebenarnya dari tim penyidik. Namun terkait dengan apakah nanti ada upaya pemanggilan paksa, tentu kita akan berujuk atau berkaca dari pemanggilan atau pemeriksaan hari ini sebenarnya, Okta dan juga saudara. Karena apabila nanti ada kemungkinan tidak hadir, kita akan update lagi kepada pihak kepolisian apakah ada upaya untuk pemanggilan paksa ataukah tidak. Karena kalau melihat dari skema yang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai dengan saat ini, sebenarnya pihak kepolisian juga sudah melakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan ini untuk tidak berpergian ke luar negeri selama 20 hari ditetapkan dari tanggal 24 November 2023 kemarin. Artinya memang sebenarnya untuk pencekalan ke luar negeri tersebut ini sudah berakhir di pertengahan Desember. Nah, apakah ini terkait dengan hal tersebut juga dikhawatirkan Firly Bahuri ini berpergian ke luar negeri sebagai bentuk antisipasi ketika dia sudah ditetapkan sebagai tersangka? Tentu semuanya ini akan kami rangkum dan juga menunggu hasil pemeriksaan kepada Firly Bahuri pada pagi hari ini, Okta. Ya, baik, tentu kita akan nantikan bagaimana nanti pemeriksaan terhadap Firly Bahuri terkait dengan kasus pemerasan di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilianti atas laporan Anda.